Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesha Jakita dengan NIM 2509100114. Pada video kali ini saya akan membuat cara membongkar dan merakit PC kembali. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Check it out. Nah, jadi untuk langkah yang pertama itu kita buka casingnya terlebih dulu ya kawan-kawan. Jadi casing ini merupakan tempat untuk meletakkan dan melindungi semua komponen PC. Nah, casing ini juga berfungsi untuk sirkulasi udara dan kestabilan struktur. Karena videonya ini terlalu panjang, maka kita percepat saja durasinya supaya tidak memakan banyak waktu. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa mulai merakit kembali bagian-bagian yang telah kita bongkar sebelumnya ya, kawan-kawan. Di sini mulai terlihat saya akan memasang kembali CPU yang telah saya bongkar sebelumnya. Jadi CPU ini merupakan otak dari komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi program dan mengolah data. Sebelumnya kan kita sudah memasang CPU-nya. Kemudian kita akan memasang CPU coolernya atau biasa disebut dengan heatsink. Nah, di sini ini heatsink ini dia fungsinya untuk mendinginkan prosesor agar suhu tetap stabil dan tidak mengalami panas yang berlebihan ya. Kubur pantas, Bay. Hah? Kubur pantas ya. Makin ganteng ya. Iya ya. Apa nih pangkasnya? Masih sehat orang? Masih hidup. Masih hidup makanya. Apa lagi, Bay? Iya, ya apa namanya Pak? Apa Kamu namanya? juga. Hah? Apa namanya? Terus With fat. berita. Excel. Ini berapa, Bay? Bulat. Enggak, rambutmu berbunga tuh. Ini berapa nih? Berspet. Berspet atau berita? Berspet. Berspet. Berspet atau apa? With fat kan kuncup biasanya. Ya, itu apa nih? Ini. Ya, pangkas saya belum. Setelah kita memasang CPU coolernya, lanjut di sini kita akan memasang power supply-nya. Nah, jadi power supply ini dia fungsinya untuk mengubah arus AC dari listrik menjadi DC dan menyalurkan daya ke semua komponen PC. Artinya kayak power supply ini dia menyalurkan listrik ke motherboard dia. Seperti itu kawan-kawan. Nanti apa? Siapa? Siapa? Yang katanya game. Main gamenya. Entah aja lagi. Pakai game. Mana yang betul, Bay? Enggak. Ya, Bay. Oh, Iya. Main-main game gitu loh. mana tuh game? Gila nih, game dari kita. Tapi katanya kita mati ya. Itu ya. Itu mana? Mana yang betul? Iya, dia atur aja. Apa dia? Siapa dia? Setelah memasang power supply, di sini kita lanjut memasang RAM. Nah, jadi RAM ini merupakan penyimpanan data sementara saat komputer sedang berjalan. Tujuannya itu untuk mempercepat proses dalam komputer.
Artinya kalau misalkan ada RAM, komputer kalian tidak akan lelet, kawan-kawan. Setelah memasang RAM, selanjutnya kita memasang hard disk. Nah, jadi hard disk ini dia mempunyai fungsi sebagai penyimpanan data secara permanen. Contohnya seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Selanjutnya kita akan menyalurkan kabel SATA power ke DVD. Selanjutnya saya akan menyalurkan kabel main power connector ke dalam motherboard. Oke, selanjutnya saya akan memasang kabel CPU power. Fungsinya itu untuk menyalurkan daya khusus ke prosesor CPU melalui motherboard. Selanjutnya saya akan memasang kabel VGA. Fungsinya itu untuk menyuplai daya ke VGA card yang membutuhkan tambahan listrik. Tapi nggak semua VGA memerlukan kabel ini. Selanjutnya kita memasang kabel itu. Saya tidak tahu itu namanya kabel apa ya. Gini udah bener. Udah kan? Udah kepasang itu. Lanjut kita pasang kabel speaker. Oke, sudah terpasang. Lalu kita pasang kabel USB. Oke, sudah terpasang. Dan kita pasang kabel-kabel kecil lainnya ini. Saya tidak tahu itu namanya apa ya. Intinya kita pasang aja. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa lanjut memasang kabel SATA datanya. Nah, jadi fungsi kabel SATA data ini untuk menghubungkan hard disk, SSD atau DVD ROM ke motherboard agar data dapat ditransfer. Kabel ini hanya untuk transfer data, sedangkan daya listrik itu diberikan oleh kabel SATA power dari power supply. Hargai. Mana nih bisa? Lagi di videonya. Ini ya? Ini kan? Ya. Oh, situ. Belum tinggal panjangnya. Ini kita taruh mana ini? Ini nggak sampai tuh, segini kan ya. Setelah itu kita lanjut memasang kabel molex. Nah, jadi fungsi pemasangan kabel molex ini untuk menyuplai daya ke perangkat lama. Contohnya seperti kipas casing model lama, DVD room model lama, dan juga beberapa aksesori komputer lainnya. Proses terakhir kita tutup kembali casingnya. Lalu kemudian kita mulai memasang kembali baut-baut yang telah kita bongkar sebelumnya ya, supaya casingnya dia tertutup lagi. Ya. Siap cok, 21 22. Dah. Diri kan PC-nya biar nampak ya. Buka. Cekrek.
Dah, siap. Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara membongkar dan merakit PC kembali. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.